Shalom, perkenalkan nama saya Elmina Febriola Nenggolan. Saya dari IAKN Tarutung, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya ingin memaparkan tentang perkembangan sosiologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke perkembangan sosiologi, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yakni sosius yang berarti kawan atau masyarakat dan logos yang berarti berbicara. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya Revolusi Prancis dan Revolusi Industri yang terjadi sepanjang abad ke-19 menyebabkan terjadinya kekhawatiran, kecemasan, dan perhatian. Tokoh yang dianggap sebagai bapak sosiologi adalah Auguste Comte, seorang ahli filsafat Prancis. Auguste mencetuskan pertama kali sosiologi dalam bukunya yang tersohor, Positive Philosophy. Terbit pada tahun 1838, istilah sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Istilah sosiologi menjadi lebih populer setelah abad kemudian berkat jasa Herbert Spencer, ilmuwan dari Inggris yang menulis buku berjudul Principles of Sociology. Spencer menerapkan teori evolusi organik dan masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas beberapa puluh tahun kemudian. Sosiologi pendidikan. Menurut KBBI, arti sosiologi pendidikan adalah spesialisasi dalam ilmu sosiologi yang mengkaji sikap dan tingkah laku masyarakat yang terlibat dalam sektor pendidikan dalam masyarakat. Menurut F.G. Robbins dan Brown, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang memengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali ditemukan dalam buku Of the Philosophy Positive. Pada awalnya, sosiologi berada pada ilmu filsafat yang dianggap sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan. Maka kebiasaan memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terus pada masa revolusi di Eropa yang mengganas dalam Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Pada abad ke-19, ahli-ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk mempermudah pendidikan, maka lahirlah sosiologi pendidikan. Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya, sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidik dan perubahan interaksi. Dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di lingkungan masyarakat. Tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama, Richard Feynman. Menurutnya, tujuan utama sosiologi adalah membentuk suatu sistem sosiologi yang bisa membuat kesejahteraan umum manusia. Ilmu tersebut mempelajari apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, John Dewey. Menurut John, kehidupan manusia yang berdemokratis adalah dapat terwujud apabila dalam dunia pendidikan hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. John juga mengatakan bahwa ide pokok demokratis yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Yang ketiga, Emil Durkheim. Menurut Emil, pendidikan memiliki banyak fungsi, diantaranya memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, dan mempertahankan pembagian kerja. Yang ketiga, Karl Marx. Sebuah cabang ilmu sosiologi modern dinamakan sosiologi pengetahuan. Ilmu ini dirintis oleh Karl Marx dalam bukunya mengatakan bahwa sosiologi sebagai teori cabang termuda dari sosiologi. Sebagai teori cabang,
ini berusaha menganalisis pengetahuan dari eksistensi sebagai riset sosiologi historis. Cabang ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan.